Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Mince Windra Manuhutu. Jemaat, marilah berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita masuk ibadah ini diambil dari Mazmur 135 ayat 2 dan ayat yang ketiga yang menyatakan demikian. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Demikian nats pembimbing kita. Jemaat, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihani kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 54 pada ayat yang ke-8, yang bunyinya demikian: dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jemaat terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hilang harapanku.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itulah perintah hidup baru bagi kita jemaat. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kini kita masuk pada saat khusus untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30. Dan saya berharap jemaat terkasih boleh mempersiapkan bagian Alkitab ini. Dan kalau sudah dipersiapkan dengan baik, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat terkasih, kembali kita mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat. Lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Demikian diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih. Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak
ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya pada paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian yang masih beribadah dari rumah keluarga masing-masing di ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta ini. Karena pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari tengah bangsa kita, juga dari dunia ini. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah, saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, kita melakukan ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu ajaib bagi hidup kita. Sebagai umat Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini, sangat diperlukan relasi yang kontinu kita dengan Tuhan, secara baik, secara murni, dalam kekudusan hidup. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat? Karena Tuhan itu adalah sumber pusat hidup kita. Dia sang pencipta, pembebas, penyelamat, penolong, dan pelindung kita yang setia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci itu. Dan saya percaya itu keyakinan kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat terkasih, relasi sebagai umat dengan Tuhan merupakan fokus hidup yang harus tetap terjaga, harus tetap terpelihara dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan,
Kitab Imamat ini adalah kitab Musa yang ketiga. Ya. Ditulis sesudah masa pembuangan umat Israel di Babel itu. Isi kitab ini adalah firman Allah atau perintah Allah dan pernyataan-pernyataan Allah langsung kepada Musa untuk diteruskan kepada Israel, umat Tuhan. Semua itu lalu kemudian disimpan Musa dalam bentuk tertulis. Nah, tujuan penulisan kitab Imamat ini adalah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengajar umat Tuhan Israel dan para pemimpin, para imam, para pelayan umat itu mengenai cara menghadap Allah, cara menyembah Allah melalui darah pendamaian, darah domba jantan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan tujuan penulisan kitab ini juga menjelaskan tentang standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umatnya Israel waktu itu, supaya mereka menjaga kekudusan, menjaga relasi dengan Tuhan yang kudus dalam praktek hidup mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat terkasih, dua tema penting kitab Imamat adalah pendamaian dan kekudusan. Kemah pertemuan atau kemah suci yang dibangun Musa menjadi tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Karena itu umat harus menjaga kekudusan kemah pertemuan atau kemah suci itu. Upacara ritual di kemah itu harus berlangsung dengan baik dan benar, karena dianggap dapat menjamin keselamatan umat dari dosa. Hewan, apakah itu domba atau lembu atau kambing gitu ya, tapi harus jantan dan tidak bercela. Hewan yang dikorbankan itu atau disembelih, tubuhnya dibakar di atas mezbah dan darahnya dipakai sebagai korban penghapus dosa umat. Nah, upacara itu juga mencerminkan kesadaran serta keyakinan umat Israel sebagai umat pilihan Allah, umat milik Allah, supaya mereka tetap hidup sesuai dengan perintah Allah atau perintah Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pasal 8 kitab Imamat menggambarkan tentang perintah Allah kepada Musa untuk melakukan pentahbisan Harun dan anak-anaknya atau keturunan Harun sebagai suku Lewi untuk menjadi imam atau pelayan ibadah di Israel. Mari kita perhatikan apa saja yang diungkapkan dalam pasal bacaan kita tadi atau di dalam teks bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikisahkan bahwa sebelum Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam, Musa membasuh mereka dengan air, ya, membersihkan mereka dulu, ya. Kemudian Harun diberikan pakaian khusus sebagai kepala para imam. Sesudah itu Musa mengurapi kemah pertemuan atau kemah suci dari seluruh perkakas dan seluruh perkakas yang ada di dalamnya, agar barang-barang itu menjadi kudus. Jadi semua harus kudus bagi Allah yang Maha Kudus itu. Upacara pengurapan Harun dengan minyak urapan dan menguduskannya
serta memberi pakaian bagi anak-anak Harun. Setelah itu Harun dan anak-anaknya mulai melakukan tugas mempersembahkan korban penghapus dosa yang ditandai dengan percikan darah hewan atau hewan jantan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatur tata cara mempersembahkan korban bakaran. Apa yang dikorbankan itu harus habis disajikan bagi Tuhan. Seluruhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan orang yang menyajikan atau yang mempersembahkan tersebut tidak boleh meminta balasan. Jadi tidak boleh ada balas jasa yang diminta dari Tuhan. Ya, semuanya disajikan bagi Tuhan. Domba jantan yang dipersembahkan, darahnya dioleskan pada telinga kanan, tangan kanan, dan kaki kanan Harun dan anak-anaknya atau para imam itu. Jadi domba jantan yang dipersembahkan itu darahnya dibubuhkan atau dioleskan pada telinga, pada tangan, pada kaki, ya, sebelah kanan dari Harun dan anak-anaknya. Karena mereka sudah dilantik sebagai imam. Pertanyaan, apa maknanya? Apa maknanya darah itu harus dibubuhkan atau dioleskan, ya, darah anak domba tadi itu ke telinga kanan, ke tangan kanan, dan kaki kanan para imam itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat terkasih, pengolesan darah pada telinga kanan mau memberi makna bahwa para imam atau para pelayan umat itu harus mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau darah itu dioleskan pada tangan kanan para imam atau pelayan-pelayan itu, memberi makna bahwa setelah mereka mendengar suara Tuhan, mereka bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga dikatakan darah domba atau hewan itu dioleskan pada kaki kanan para imam atau para pelayan itu. Hal itu memberi makna bahwa mereka harus berjalan memberitakan tentang Tuhan. Mereka harus mempersembahkan seluruh hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga dikatakan bahwa persembahan roti yang tidak beragi dan daging bagian dada domba dipersembahkan kepada Tuhan. Roti yang tidak beragi dikatakan ditaruhnya di telapak tangan Harun dan anak-anaknya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan pentahbisan mereka menjadi imam. Ini memberi makna, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa pada atau dalam hal itu kemurnian atau kekudusan hidup itu sangat diperlukan, harus dimiliki oleh para imam atau para pelayan itu. Ya, roti yang tidak beragi, ya, ragi itu kan dia bisa membuat roti cepat busuk. Kalau tanpa ragi daya tahannya agak lama, begitu kan? Ibu-ibu biasanya tahu itu. Dan dikatakan juga bahwa domba yang dipersembahkan itu dada dagingnya, ya, dada daging, ya, atau bagian dadanya harus dipersembahkan. Ya. Hal itu juga punya makna. Mau menjadi imam, mau menjadi pelayan Tuhan, harus melayani dengan hati yang penuh kasih. Atau dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para imam atau para pelayan itu, ya, kalau dikatakan roti yang tidak beragi,
terus domba atau hewan itu ada daging yang dipersembahkan, ya, itu memberi makna bahwa mereka harus memberi makan bagi umat Tuhan. Dan makan yang dimaksudkan di sini adalah makanan rohani. Mereka harus melayani umat itu dengan kasih, dengan hati yang penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kejujuran, bahkan dengan penuh kesungguhan. Dalam kisah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhir dari proses penabisan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam atau pelayan Tuhan, ya, diri mereka maupun apa yang dikenakan pada diri mereka atau atribut diri mereka itu yang disebutkan di sini ada pakaian dan lain-lain itu dikuduskan Tuhan. Jadi mereka harus hidup kudus dulu, memberi diri dikuduskan dulu oleh Tuhan. Setelah ritual itu selesai, Harun diwajibkan tetap berada di depan pintu perkemahan. Ya, Harun ini ditetapkan sebagai kepala dari para imam. Ya, sebagai imam, dia sebagai pelayan, dia harus tetap berada di garda terdepan untuk menjaga kekudusan hidup umat. Harun bersama anak-anaknya atau keturunannya harus berdiam di situ selama 7 hari. Ya. Lalu kemudian mereka diperintahkan supaya mereka tetap setia melayani Tuhan, walaupun resikonya adalah kematian. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat-ayat setelah bacaan kita. Ya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari uraian tadi, apa relevansi teologinya bagi hidup kita sebagai umat Tuhan sekarang, umat perjanjian baru ini? Kalau di dalam perjanjian lama umat datang menyembah dan membawa persembahan kepada Tuhan Allah, dibutuhkan darah domba jantan untuk penghapusan dosa, dan para imam sebagai perantara umat bagi Allah atau perantara umat dengan Allah. Di dalam perjanjian baru, darah domba jantan penghapus dosa dan keimaman di dalam perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi bagaikan anak domba Allah yang dipersembahkan oleh Bapanya. Yesus menjadi anak domba Allah yang mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, dan darahnya yang tercurah adalah untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang menjadi perantara seluruh umat manusia untuk boleh datang kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, menjalin relasi hidup dengan Tuhan yang Maha Kudus yang dilakukan secara kontinu, memang itu akan mendorong kita sebagai umat Tuhan masa kini untuk 2 hal. Yang pertama, supaya kita tetap taat kepada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Kita bandingkan Musa, seorang pemimpin umat, pemimpin bangsa yang begitu taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Musa lakukan itu tanpa komentar. Dia lakukan itu dengan segenap hatinya, taat sepenuhnya. Yang kedua, menjalin relasi hidup dengan Tuhan yang Maha Kudus secara kontinu
mendorong kita untuk memelihara kekudusan hidup dalam berbagai hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, relasi hidup yang dimaksud adalah relasi kesatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan penebusan terhadap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa pengampunan bagi kita. Pengampunan Tuhan Yesus Kristus itu lalu mengantar kita ke dalam kehidupan baru yang terbuka terhadap orang lain untuk saling menerima dan saling memberi makna kehidupan. Makna kehidupan sosial maupun spiritual. Jemaat kekasih Tuhan, hidup kudus itu sangat ditekankan oleh Tuhan. Hidup kudus itu harus dimiliki dan diwujudkan oleh seluruh umat Tuhan. Terlebih sekali para pelayannya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu harus hidup kudus. Para pendeta, diaken, penatua dan lain sebagainya harus hidup kudus kalau mau melayani Tuhan. Tuhan percayakan tugas untuk melayani umat. Itu tidak boleh semau gue. Ya. Tetapi harus mengikuti kemauan Tuhan. Hidup harus kudus. Harus kudus di hadapan Tuhan. Tapi juga di hadapan manusia lainnya. Di hadapan umat itu. Supaya pelayanan mereka tidak tercemar. Ya kan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau pelayan hidup tidak kudus. Ya. Bagaimana bisa pelayanannya diterima menjadi bermakna bagi hidup orang lain. Ya. Melayani Tuhan harus hidup kudus. Supaya pelayanan itu bisa memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat terkasih, kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya juga, kita semua adalah persekutuan umat kudus. Tebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga adalah imam bagi dunia. Ya. Umat Tuhan, orang Kristen harus membawa dunia yang syarat dosa ini kepada Tuhan yang Maha Kudus. Melalui praktek hidup nyata kita dalam kekudusan itu. Umat dan para pelayan Tuhan harus hidup kudus. Berarti hidupnya berpusat pada Tuhan dan firman Tuhan. Berpusat pada perintah Tuhan. Berpusat pada panggung kemuliaan Tuhan. Bukan pada panggung kemuliaan diri. Yang syarat dengan keegoisan, kesombongan, tinggi hati, tinggi diri, merasa hebat. Apa yang dilakukan dianggap benar semua, padahal salah. Gitu. Bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara jemaat terkasih, hidup yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya. Hidup yang berpusat pada Tuhan dan perintah Tuhan. Hidup yang berpusat pada panggung kemuliaan Tuhan. Akan membuat kita sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, tampil sebagai orang-orang yang mewarnai hidup orang lain dengan kesejukan, keindahan, kesukacitaan, dan damai sejahtera Tuhan. Jemaat terkasih, dunia dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini sedang membutuhkan kehadiran kita. Kehadiran gereja
kehadiran orang percaya untuk membawa warna tadi, yaitu kesejukan, keindahan, kesukacitaan, damai sejahtera, kekuatan, semangat, pengharapan bagi orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki relasi kita yang baik dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan yang menjadi ketaatan kita kepadanya, sehingga kita hidup dalam kekudusan Tuhan, maka pasti kita akan sanggup dipakai Tuhan untuk menghadirkan warna hidup yang berbeda dari dunia ini. Dan warna hidup yang berbeda itu warna hidup yang baik, yang positif bagi dunia ini. Dan kekuatan untuk kita bisa melakukannya adalah tidak lain, Ibu Bapak Saudara, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus, supaya kita sanggup mewujudkan hidup ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, jemaat gereja, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini, yang sedang bergumul dengan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh hampir semua umat manusia. Ya. Kejahatan yang merajalela, manusia yang sudah tidak lagi hidup kudus. Orang percaya harus tampil untuk menghadirkan hidup dalam kekudusan itu, sehingga membuat orang lain juga melihat warna itu dan mereka dapat menyambut hidup di dalam Kristus yang menguduskan mereka, dan hidup kita semua di dalam kekudusan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mewujudkannya dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu, karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Tuhan telah bertindak dengan tangannya yang kuat untuk menaklukkan segala kuasa dunia. Ia melakukan keadilan bagi kita karena kasih setianya bagi umat miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut, bahkan dengan sikap sempurna, mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat terkasih, kita menyatukan hati dan pikiran kita, menyampaikan permohonan syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami di sorga, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang menebus kami dari dosa dan kesalahan kejahatan kami, dan yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih tanpa batas. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami, keluarga kami, persekutuan kami sebagai jemaat, bahkan gereja dan bangsa kami ada hanya karena Tuhan. Secara khusus sebagai warga gereja, warga jemaat, pribadi, keluarga yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menerangi pikiran dan hati kami, mengarahkan langkah hidup kami, sehingga kami mampu untuk tetap melangkah dan berdiri tegak di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan memakai kami, menjadikan kami sebagai saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami di hari ini. Berkenan Roh Kudus membantu kami pula, agar kami sanggup menjalani hidup ini di dalam kekudusan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala tipu muslihat iblis yang selalu dengan gencarnya mengganggu dan menarik anak-anak Tuhan jatuh ke dalam perangkapnya. Kuasa Tuhan mengatasi langit dan bumi. Biarlah oleh kuasa Tuhan umat-Mu senantiasa melangkah dalam kekuatan iman, percaya dan pengharapan untuk mewujudkan perilaku kehidupan dalam kekudusan itu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, sebagai gereja kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan gereja-Mu untuk memberitakan tentang nama Yesus, tentang kuasa dan kasih penebusan dan penyelamatan Yesus bagi dunia ini. Tuhan percayakan gereja-Mu untuk menghadirkan diri, membawa warna sukacita, kesejukan, kedamaian, sejahtera bagi sesama. Tuhan Yesus yang baik, karena itu kami mohon, berkatilah senantiasa gereja-Mu yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian barat, dan khususnya yang ada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Berkatilah ya Tuhan para pelayan Tuhan, pendeta, diakan, penatua, maupun juga pelayan-pelayan di unsur Pelkat, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Pada unit-unit misioner, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, supaya semua kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan itu di dalam kekudusan hidup. Kami berdoa Tuhan memberkati Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Jakarta Timur ini. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri melayani Tuhan di wilayah GPIB Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan. Kami juga turut mendoakan fungsionaris Majelis Sinode, Majelis Sinode sebagai pimpinan GPIB, dan seluruh unit misioner sinodal. Tuhan berkatilah mereka semua. Bapa kami di sorga, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di kota besar, kota kecil, maupun di desa-desa, di daerah-daerah pedalaman, di pos Pelkes. Kehadiran seluruh anak Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam tuntunan firman Tuhan, menghadirkan hidup dalam kekudusan, sehingga kehadiran jemaat-jemaat Tuhan, kehadiran kami semua, kami mempertahankan hidup dalam kekudusan Tuhan, memberlakukannya. Nama Tuhan senantiasa diagungkan. Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus kami mendoakan jemaat Torsina di sini.
Tuhan berkatilah majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, anggota presbiter, bersama dengan pendeta Evi Patiasina Marten sebagai ketua majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat bersama dengan seluruh pengurus unit misioner, pegawai di kantor majelis jemaat, Kostar security, Tuhan berkati. Semua memberi diri untuk melayani Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyatukan, semangat hidup kekudusan diberlakukan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan lewat persekutuan jemaat Torsina ini. Lingkungan sekelilingnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu pendeta Evi bersama dengan keluarga. Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sungguh Tuhan pakai beliau dan keluarga menjadi alat pelayan Tuhan yang membawa umat-Mu untuk hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik, kami doakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan hidup yang sukar dan sulit. Karena pandemi COVID-19 ini memberi dampak terhadap ekonomi. Ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, menerima upah kerja minim, sehingga membuat mereka khawatir tentang hidup kini dan masa depan. Tuhan, kuatkanlah iman, percaya dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Sadarkan dan ingatkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang diimani, yang dipercaya, yang disembah adalah Tuhan sumber segala berkat kehidupan. Tuhan yang peduli dengan umat-Mu, yang mengandalkan Tuhan, dan yang selalu berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan jamin hidup umat-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, buat anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Tuhan berikan mereka juga kesabaran, ketekunan, agar mereka boleh berhasil dengan baik. Pendampingan orang tua Tuhan juga tolong. Beri mereka juga kesabaran dan ketabahan, supaya pendampingan terhadap anak-anak yang belajar dari rumah saling menyenangkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tahu semua. Kami mohon Tuhan berkenan melawat mereka dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kembali tubuh yang dipulihkan, sehat dan kuat dinikmati. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, jemaat-Mu yang sedang sedih, sedang berduka cita, sedang susah, yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan untuk jaminan hidup. Kami juga doakan anak-anak remaja dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Tuhan tuntun langkah hidup mereka, agar mereka tidak terjebak dalam pergaulan buruk dunia ini. Anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, tolong mereka Tuhan, dan sediakanlah calon pasangan hidup yang takut akan Tuhan buat mereka, supaya hidup mereka yang diperkenankan Tuhan membangun melegai rumah tangga kelak menyenangkan hati Tuhan, berlangsung di dalam kekudusan hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami berbagai keberhasilan dalam hidup, dalam usaha, dalam kerja atau bisnis mereka, juga tambahan hari, minggu, bulan dalam kehidupan, bahkan tahun, hari ulang tahun kelahiran atau juga perkawinan. Di sepanjang minggu berjalan ini yang Tuhan sediakan untuk dinikmati, berkatilah mereka Bapa, agar mereka boleh mempersembahkan hidup pribadi dan rumah tangga bagi kemuliaan nama Tuhan. Jagalah mereka Tuhan untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan dan umat Tuhan. Suami istri boleh hidup dalam kekudusan, dan setiap pribadi orang percaya juga demikian. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang sedang terjadi
di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Situasi ekonomi, situasi sosial politik, Tuhan kami mohon kiranya kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu dinyatakan untuk memulihkan bangsa ini yang sedang juga menghadapi pandemi COVID-19 yang berakibat fatal terhadap kehidupan ini secara menyeluruh. Tetapi dalam kuasa Tuhan, lewat pemerintah yang ada, mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan penting dan baik untuk penanganan COVID-19 ini, bersama dengan para tenaga medis, para ilmuwan di bidang kesehatan, dalam mendapatkan vaksin yang dapat dipergunakan untuk memberikan penyembuhan, menjaga kesehatan tubuh masyarakat bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami doakan sesama kami yang menderita karena terinfeksi virus corona atau COVID-19, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau di balai-balai pengobatan, mereka yang sedang terisolasi atau harus mengalami isolasi mandiri di rumah, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Dan Tuhan tolong kepada kami semua sebagai warga masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga semua kami boleh terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Biarlah oleh kuasa dan kasih sayang-Mu, COVID-19 ini boleh Tuhan angkat dari tengah-tengah bangsa kami, bahkan dari tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Berikanlah juga kemampuan bagi pemerintah bersama dengan TNI dan Polri, bahkan seluruh lembaga yang ada di tengah-tengah bangsa ini, dalam kerjasama yang baik dengan masyarakat yang cinta tanah air Indonesia. Semua itu akan bermanfaat bagi keutuhan NKRI ini yang tetap akan maju dalam segala bidang kehidupan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang memiliki pemahaman-pemahaman bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, yang selalu menampilkan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka, buatlah mereka sadar dan bertobat ya Tuhan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali menyatukan hati, pikiran dan semangat dengan pemerintah, bahkan seluruh komponen masyarakat bangsa ini, untuk membangun bangsa ini maju ke depan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami yang hidup. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan melangkah memasuki hari-hari hidup yang Tuhan sediakan di depan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak terkasih kami Vinsky Patiasina yang Tuhan pakai juga sebagai alat untuk melakukan tugas yang tentunya Tuhan percayakan kepadanya di tengah pandemi COVID-19 ini, untuk tapping ibadah secara ritual ini. Tuhan berkati anak muda ini, berkati dia dalam studinya dan cita-cita serta harapan masa depannya bersama dengan orang tua. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu, siap melangkah melakukan tugas tanggung jawab iman kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu ada di jalan-Mu jua. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Lindungi kami, jadikan kami berguna di tangan-Mu untuk sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman dalam Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulusan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan
di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucu sekalian dan saya dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran masing-masing kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.